Salam saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk hidup. Dan kami mau lalui hari ini, kami mau berjalan bersama Engkau dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu membentuk hidup kami, membentuk pikiran, hati kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh memuliakan Engkau. Berkati kami semua, kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita baca Kejadian 19 ayat 15 dan 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara-saudara, Tuhan memberikan Alkitab kepada kita, salah satu gunanya adalah untuk mendidik kita. Kita bisa tahu apa yang seharusnya kita teladani dan kita bisa tahu apa yang seharusnya tidak boleh kita contoh. Kita juga bisa menjadi tahu apa yang seharusnya kita kejar dan kita juga boleh menjadi tahu apa yang seharusnya kita hindari. Renungan hari ini kita akan belajar dari apa yang seharusnya kita hindari, yaitu kita belajar dari karakter Lot yang diringkas, dia berlambat-lambat. Tentu ini berkaitan dengan iman kepercayaannya, berkaitan dengan keraguannya. Meskipun kita tahu bahwa Lot ini sudah didesak oleh dua malaikat untuk bersegera pergi meninggalkan kota Sodom, tetapi masih saja ia berlambat-lambat. Sebenarnya orang macam apa Lot itu? Kemungkinan kita mengira bahwa Lot itu orang jahat, orang yang egois, orang yang mau menang sendiri. Saudara, tetapi sebenarnya Lot bukan orang semacam itu. Dalam Perjanjian Baru 2 Petrus 2 ayat 7 dikatakan bahwa Lot itu orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang Sodom. Kita tahu bahwa Lot tinggal di kota yang jahat, tetapi ia sendiri tidak jahat. Memang Lot bukan orang yang sempurna. Ada cacat-cacat dalam karakternya dan tentu saja ini merugikan dirinya. Sekarang kita akan melihat apa yang diungkapkan dari kata ia berlambat-lambat. Saudara, Lot ini memahami benar kejahatan dari penduduk di mana dia tinggal. Ia sadar bahwa penghakiman yang dahsyat dari Tuhan akan menimpa kota itu. Tuhan akan segera menjatuhkan hukuman kepada kota itu. Ia sadar bahwa ketika Tuhan sudah berfirman, pasti Tuhan akan melaksanakannya. Namun demikian, kita tidak habis berpikir, mengapa Lot ketika sudah dikasih tahu untuk segera pergi, dia masih juga berlambat-lambat. Ini sungguh karakter yang aneh, karakter yang mengherankan. Ia lambat, padahal ia seharusnya cepat. Ia mundur pada saat seharusnya ia maju. Ia berputar-putar, dia mondar-mandir, padahal seharusnya ia segera pergi. Nah, jika kisah ini dapat difilmkan, kita nonton ya, pemerannya begitu apik, saudara, kita pasti akan gregetan dengan karakter Lot ini. Kita akan gregetan dengan orang tipe ini. Tetapi jangan-jangan kita pun sebenarnya tidak berbeda dengan Lot. Kita tahu banyak kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, tetapi kita sedikit sekali dalam melakukannya. Kita juga berlambat-lambat. Kita percaya akan surga, tapi seringkali kita mengabaikannya. Kita percaya akan neraka, tapi kita seringkali tidak membuat hidup kita gentar. Kita membenci iblis,
Tetapi seringkali kita sengaja membuka peluang agar iblis itu datang menggoda kita. Sesungguhnya orang yang berlambat-lambat hidupnya tidak pernah berbahagia. Apa akibat dari karakter macam ini? Saudara, Lot ini sudah tinggal cukup lama di antara penduduk kota itu, ya. Tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan, dia tidak menjadi saksi, dia tidak mengajarkan kebenaran kepada mereka. Kehadirannya tidak membawa dampak sedikit pun bagi kota itu. Lot juga kurang melakukan hal yang bermanfaat bagi anggota keluarganya, ya, dalam hidup mengenal kebenaran. Ketika Lot menemui kedua calon menantunya, ini kedua calon menantunya ditemui untuk diperingatkan segera keluar dari kota itu. Tetapi kedua calon menantunya, ini masih calon saudara, itu menganggap Lot sedang berolok-olok saja. Artinya mereka tidak memandang Lot, tidak menghormati Lot. Lot kurang memiliki wibawa di hadapan mereka. Ketika ia bersama istrinya dan kedua anaknya keluar dari kota itu, ya, kita tahu bahwa harinya istrinya Lot tidak percaya kepada peringatan yang disampaikan malaikat. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Anak-anak Lot juga demikian. Ketika berhasil keluar, tapi tidak lama setelah itu, ya, mereka membuat dosa yang begitu jahat. Saudara, kisah ini menyatakan kelemahan Lot. Jika kita tidak punya data dari perjanjian baru bahwa ia seorang yang benar, maka kita akan mempertanyakan sebenarnya Lot ini orang percaya kepada Tuhan apa enggak sih? Ya, sungguh oleh karena kasih karunia saja Lot itu dapat menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara, apakah saudara ingin hidupmu bisa bermanfaat bagi keluarga? Apakah saudara ingin menarik mereka mendekat kepada Allah, membuat mereka menjauh dari dosa? Ya, ini refleksi dari ketika kita merenungkan kisah Lot ini. Apakah hidup kita juga ingin bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita? Kita boleh membawa dampak, membuat mereka berkata, kami ingin ikut denganmu. Maka kuncinya, jangan ragu-ragu akan imanmu. Jangan berlambat-lambat dalam perkara-perkara rohani. Saudara, kita tidak bisa melayani Kristus dan kepentingan dunia secara bersamaan. Maka hari ini ambillah keputusan untuk tiada ragu sedikit pun mengikuti Tuhan. Tiada ragu ketika kita dengar firman Tuhan, dengar kehendak Tuhan, segera lakukan. Jangan berlambat-lambat. Ya. Setiap kali firman Tuhan diberitakan, Tuhan menyapa engkau. Apa yang Tuhan ingin saudara lakukan, segera lakukan, jangan berlambat-lambat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk sapaan Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari kelemahan-kelemahan Lot hari ini. Dan tolong kami tidak mengulangi, kami tidak memiliki karakter yang sama, tapi kami mau menjadi orang-orang yang sungguh percaya, orang-orang yang tidak ragu-ragu, yang ketika kami dengar firman Tuhan, kami segera melakukannya. Tolong anugerah-Mu, mampukan kami Tuhan, tambahkan iman kami. Berkati seluruh umat Tuhan sepanjang hari ini, biarlah kami boleh berjalan bersama Engkau dan memuliakan Engkau, menikmati Engkau sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.